Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Jaya. Saya bekerja sebagai dosen pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu kegiatan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada masyarakat yang saya anggap memiliki karakteristik yang baik, unsur kebaruan yang menarik, dan memiliki kontribusi positif langsung dirasakan oleh objek yang dimana tempatan saya menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini sudah saya buatkan laporan kegiatannya. Kegiatan pengabdian masyarakat itu berjudul Simulasi Perumusan Prioritas Program Kerja Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Dusun Karya Harapan Mukti menuju tahun 2022 Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Nah, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2021 yang berlokasi di Balai Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Peserta dihadiri oleh beberapa kelembagaan seperti Perangkat Dusun, Badan Permusyawaratan Dusun, Lembaga Adat Melayu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Karang Taruna, Kaum, PKK, Posyandu, PAUD, dan RT. Total jumlah peserta sebanyak 92 orang. Memaknai kegiatan ini sebagai manifestasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Masyarakat dan Lembaga Adat Desa. Harmonisasi yang dicita-citakan ialah di mana setiap kelembagaan dalam lingkup pemerintahan dusun Karya Harapan Mukti dapat berkolaborasi, berpartisipasi, serta bersinergi baik itu secara vertikal maupun horizontal dalam perencanaan pembangunan dusun menghadapi tantangan di tahun 2022. Nah, melalui kegiatan ini terbangun kesamaan perspektif terbangun kesamaan perspektif sehingga hubungan kelembagaan dusun Karya Harapan Mukti dapat terarah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja. Semakin terarah hubungan kelembagaan tersebut, maka semakin meningkat pula capacity building kelembagaan dalam menjawab masalah sosial dan pembangunan pada tahun 2022. Apa saja yang dibahas dalam kegiatan itu? Pertama, secara teknikal adalah simulasi. Dalam kegiatan tersebut, kita bagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelembagaan merupakan kelompok dalam simulasi dan anggota kelembagaan adalah anggota kelompok simulasi. Berarti di sini ada kelembagaan perangkat dusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 kelompok. Nah, 11 kelompok ini kita berikan tugas untuk melakukan simulasi, kemudian mereka bermusyawarah. Kita berikan tugas untuk merumuskan 3 skala prioritas rencana pembangunan atau perencanaan dari kelompok mereka masing-masing yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Mereka kemudian menuliskan dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Masing-masing kelembagaan diberi tugas merumuskan 3 prioritas kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan. Rumusan prioritas kegiatan merupakan refleksi rencana kerja pada tahun 2022.
Rumusan tersebut dimusyawarahkan pada tingkat kelompok, lalu diputuskan menjadi program kegiatan. Waktu musyawarah kelompok diberikan selama 30 menit. Hasil musyawarah kelompok ditulis pada selembar kertas lalu dikumpulkan ke meja pemateri dibantu moderator untuk mengingatkan bahwa waktu telah selesai. Lembaran kerja harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lembaran kerja dikembalikan ke peserta untuk dikoreksi silang. Masing-masing kelompok akan mendapat lembaran kerja hasil musyawarah kelompok lain. Masing-masing kelompok membahas dan menilai kelayakan program. Bagian ini diberi waktu 15 menit pembahasan. Hasil pembahasan disampaikan di forum. Penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022 dari kelompok perangkat dusun yang setelah dibahas oleh kelompok mereka, bahkan dibahas secara bersama-sama. Ada 3 program yang mereka usulkan dalam konteks simulasi ini. Yang pertama, studi tiru ke Lampung Selatan, kedua naik tunjangan, ketiga kendaraan roda 4. Kemudian program yang diajukan oleh Badan Permusyawaratan Dusun adalah peningkatan kapasitas. Ini adalah cara pelatihan operasional dan dana aspirasi. Untuk lembaga-lembaga adat Melayu, mereka mengusulkan 2 kegiatan, rencana kegiatan. Yang pertama pembinaan adat Melayu, yang kedua adalah sosialisasi adat Melayu. Keempat, lembaga pemberdayaan masyarakat itu tidak hadir, sehingga mereka tidak mengusulkan. Yang kelima, Karang Taruna. Usulan mereka ini adalah pembangunan stadion mini, pembinaan olahraga, MTQ tingkat desa. Lembaga Kaum mengusulkan pelatihan pelaksanaan sholat jenazah, pembekalan buku pedoman, fasilitasi waktu sosialisasi. Untuk PKK, pengembangan UMKM, pengadaan 1 unit laptop, pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Posyandu, untuk kelompok Posyandu mengusulkan pembinaan kelompok bina balita, support dan bantuan kepada balita, bawah garis merah, dan apresiasi balita gizi baik. Renovasi gedung Posyandu. Nah, kalau untuk PAUD ada namanya outing class atau outdoor class, kemudian parenting, storyteller. Nah, ini bertutur gitu ya. Untuk RT mengusulkan gaji RT dinaikkan, penyaluran BLT, update data penerima PKH. Kemudian BUMDes ini mengusulkan program ekonomi dan perdagangan, jasa pengiriman barang, pengadaan alat dan bahan pertanian. Usulan itu kemudian ditanggapi terkait dengan prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022. Yang pertama, perangkat dusun menanggapi program yang diusulkan oleh Kaum, kemudian Badan Permusyawaratan Dusun menanggapi usulan program Posyandu, Lembaga Adat Melayu menanggapi program yang diusulkan oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Dusun atau Desa, kemudian Karang Taruna menanggapi program usulan dari PKK, kemudian Kaum menanggapi perangkat dusun, kemudian PKK menanggapi program yang diusulkan oleh Karang Taruna, kemudian Posyandu menanggapi Kaum, kemudian PAUD menanggapi perangkat dusun, RT menanggapi PAUD, BUMDes menanggapi RT. Nah, semua itu disilang sehingga kita dapat persepsi dari usulan masing-masing tersebut, sehingga itu merupakan buah pikiran yang bukan hasil kelompok sendiri, tapi setelah dikonfrontasi, dibahas oleh kelompok lain, kemudian dimusyawarahkan secara musyawarah, secara sama-sama, secara kelompok, terintegrasi 11 kelompok itu. Kesimpulan dari program simulasi ini, yang pertama yang sangat berkesan itu adalah secara teknis simulasi dapat menumbuhkan kesadaran bahwa semua kelembagaan masyarakat dan lembaga adat memiliki peran masing-masing sama pentingnya dalam menunjang kinerja pemerintahan dusun. Kedua, mengajarkan bahwa untuk merumuskan program prioritas tidaklah mudah. Perlu musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022 mengajarkan kelompok untuk dapat menyampaikan pokok pikiran di depan publik. Ketiga, tanggapan kelembagaan terkait prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022 mengajarkan bahwa keputusan yang diambil dapat diuji
akuntabilitasnya. Jadi bukan program yang dibuat-buat oleh sekelompok orang saja yang tidak mendapat persetujuan dari berbagai macam kelompok yang kemudian disahkan oleh Badan Perwakilan Dusun. Nah, kedepannya kegiatan ini perlu diberi masukan. Saran daripada program simulasi ini pertama adalah secara teknis simulasi sebaiknya menjadi modal dalam pengambilan keputusan. Jadi ini saran bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan, hendaknya membuat simulasi role play game atau menggunakan teori role play game. Penyampaian prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022 sebaiknya disertai penjelasan kuantitatif dan kualitatif. Tanggapan kelembagaan terkait prioritas kegiatan dan anggaran tahun 2022, mekanisme ini dapat terus dilanjutkan untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi berbeda antara program pengabdian masyarakat yang saya lakukan di tahun 2021 tanggal 28 Desember dengan judul program kegiatan simulasi perumusan prioritas program kerja lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dusun karya harapan mukti menuju tahun 2022 Kecamatan Pelepat Hilir Kabupaten Boma, bahwa dia berbeda dengan Musren Bangdes tidak menggunakan simulasi. Musren Bangdes lebih formalitas sifatnya, masing-masing kelompok menyampaikan ke depan publik tapi tidak membahas secara face to face gitu. Tidak membahas antar kelompok gitu ya. Jadi kelompok ini membahas, kemudian menyanggah, memberi masukan, usulan dari kelompok lain. Semuanya terarah. Nah, berbeda dengan kegiatan simulasi yang saya lakukan ini, dia sangat berkontribusi positif kepada pemerintah desa, pemerintah dusun Karya Harapan Mukti dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan dusun di tahun 2022. Karena berkembang isu bahwa ada stigma negatif di masyarakat bahwa APBDes atau APBDes itu disusun oleh beberapa kelompok orang saja yang tidak mendapat sanggahan, tidak mendapat pembahasan. Nah, sentimen dari beberapa kelompok inilah yang kemudian menjadi hancur atau tidak ada lagi ketika program ini kita buat. Sehingga masing-masing kelompok menyadari bahwa betapa tidak mudah merumuskan program yang akan dimasukkan ke dalam APBDes. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa membangun desa itu tidak bisa sendiri-sendiri. Membangun desa mesti sama seperti membangun kekuatan kelompok-kelompok, memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa untuk terlibat aktif dalam merumuskan prioritas kegiatan. Nah, metode yang kita gunakan itu tadi metode simulasi role play game. Saya dibantu asisten dalam kegiatan itu, dihadiri oleh 92 orang, dan ucapan terima kasih dari kepala desa atau Rio di sini pada saya bahwa apa yang saya lakukan ini sangat membantu sekali, bahwa mereka bahwa kepala desa tidak lagi susah payah untuk meyakinkan masyarakat bahwa apa yang disusun ini sudah berdasarkan usulan bersama. Dan orang-orang yang sentimen dengan kepala desa, yang menganggap bahwa kepala desa atau Rio itu pandai-pandai atau tidak transparan dalam penyusunan program, semua itu sudah terbantahkan dengan teori simulasi seperti ini. Inilah pengabdian masyarakat yang saya lakukan di tanggal 28 Desember tahun 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.